Salam, hari ini adalah hari Minggu pertama setelah Minggu Trinitatis. Dan pada hari Minggu ini juga kita melakukan ibadah pesta panen, mensyukuri anugerah dan berkat Tuhan atas hasil panen yang telah kita panen. Pada minggu hari ini kita disuguhkan sebuah tema, Yesus menaklukkan roh jahat. Dari suguhan tema ini, kita diarahkan agar tetap hidup di dalam iman, percaya hanya kepada Allah yang Tritunggal, karena dengan demikian kita mengetahui bahwa Allah berkuasa bagi kehidupan kita. Bagi Allah hidup seseorang lebih berharga. Itu sebabnya Dia melepaskannya dari kuasa dosa, setan, roh-roh jahat, dan juga maut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita sejenak berdoa di hadapan Tuhan dalam hati, memohon agar kuasa Tuhan berdiam di hatimu, dan marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Marilah kita puji Tuhan lewat nyanyian kita. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanamanmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Bukanlah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah kita satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain, dengan demikian najiskan perjanjian? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Bapa kami telah berhimpun pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus dengan penuh sukacita serta menghayati dan memelihara dalam hati kami, supaya kami yakin dan teguh berdoa kepadamu. Tolonglah kami untuk mempergunakan hari-hari hidup kami yang singkat ini dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan-Mu. Berilah kami kehidupan kekal yang Engkau sediakan, agar di sana kami memuji-muji nama-Mu sampai selama-lamanya. Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber dari segala berkat dan kebahagiaan.
di dunia ini. Hanya karena berkat-Mu-lah keberhasilan pekerjaan kami. Engkau memelihara hidup kami agar tidak jatuh ke dalam kelaparan. Dari tangan kanan-Mu-lah kami menerima segala berkat kehidupan bagi tubuh dan roh kami. Hanya karena kasih-Mu-lah Engkau senantiasa memelihara hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berkumpul di hadapan-Mu untuk menyampaikan syukur dan terima kasih kami. Berilah roh-Mu untuk membuka dan menerangi mata iman kami, agar kami mengenal segala berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami, dan agar kami semakin memuji dan memuliakan nama-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian, kita nyanyikan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan dasatita firman Tuhan pengganti dasatita pada minggu kita saat ini, yakni yang tertulis pada kitab Markus pasal 16 ayat 17, demikian firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin. Marilah kita mendengarkan pujian kor dari PPR HKI Pardomuan. Si Patamolohu bilang-bilangi hari-hariku, jodoh mago pemarisua, inoroni najas, sobinoto mamake, lausu marihon bolu. Ajari
Marilah kita puji Tuhan lewat nyanyian kita. Marilah kita mengaku dosa-dosa dan pelanggaran kita ke hadirat Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa sejak dilahirkan hingga hidup kami saat ini, melalui tingkah laku dan perbuatan kami yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Tetapi Engkau adalah Allah yang kudus dan nama-Mu agung dan mulia. Kami tidak layak berdiri di hadapan-Mu karena kami ini adalah orang-orang yang najis dan tegar tengkuk. Kami sering mencemari diri kami melalui mata, pikiran dan perkataan kami, dan kami melupakan bahwa Engkau telah membasuh dan menguduskan kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh karena itu ya Allah, kami memohon kepadamu, berilah roh-Mu berdiam dalam diri kami untuk memperbaharui hidup kami, agar kami semakin mengenal kebaikan dan kemurahan-Mu, dan kami mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sesat dan salah di hadapan-Mu. Tolonglah kami memelihara kekudusan persekutuan dengan Engkau dan dengan sesama kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa dan pelanggaran kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita angkat pujian bagi Tuhan melalui nyanyian kita.
Marilah kita mendengarkan nats epistel yang tertulis dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pegajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melimpah melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menghayati firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita angkat pujian kepada Tuhan lewat nyanyian kita. Marilah kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita angkat pujian kepada Tuhan lewat nyanyian kita. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itu kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih pada minggu saat ini, Minggu Trinitatis, yang pertama kami boleh berkumpul seluruh warga jemaat-Mu, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau berkuasa bagi hidup kami, oleh karena itu Tuhan, firman-Mu ingin kami dengarkan, agar kami memiliki kuasa di dalam perjalanan hidup ini. Ajarlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menerima firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu pertama setelah Trinitatis tertulis pada Lukas pasal 8 ayat 26 hingga ayat 39. Demikian firman Tuhan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi?
Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pergilah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikian firman Tuhan. Salam, mari kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita telah tiba saatnya di minggu pertama setelah Trinitatis. Dalam minggu ini kita disuguhkan sebuah tema, Yesus menaklukkan roh jahat, pertanda bahwa Tuhan Allah
Allah yang Tritunggal memiliki kuasa dan kekuasaan bagi seluruh ciptaannya. Terlebih-lebih bagi roh jahat, setan yang telah mengganggu kehidupan seseorang dengan kuasa kebangkitannya di dalam diri Yesus Kristus. Allah menunjukkan bahwa setiap yang berkuasa di bawah kolong langit tidak dapat berkuasa bagi hidup dan kehidupan orang-orang yang telah diselamatkan oleh Yesus dengan darah yang kudus. Sekalipun hal itu telah diikat oleh setan, kehidupan seseorang diikat oleh roh-roh jahat, roh-roh halus. Tetapi dengan kuasa Tuhan, dia akan dibebaskan dari belenggu tersebut. Sebagaimana yang telah kita dengarkan lewat khotbah kita hari ini, di mana ada seorang yang dirasuki roh jahat, yang dirasuki oleh setan, tepatnya di kota Gerasa. Pada saat Yesus menyeberang ke Danau Galilea bersama dengan murid-murid, mereka melewati kota tersebut, tempat tersebut, dan pada saat mereka sedang berada dan ingin bertemu dengan orang yang telah dirasuki setan itu, Yesus menyembuhkan, Yesus memulihkan orang yang telah dirasuki setan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal tersebut terjadi atas permintaan roh jahat yang ada di dalam diri seseorang itu, supaya dia keluar dan supaya dia dapat meninggalkan orang yang dirasukinya, orang yang dihinggapinya. Karena Yesus sedang ada yang memiliki kuasa yang lebih kuat dari roh jahat tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, roh jahat itu berkata kepada Yesus, dikatakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, "Hai Yesus, Anak Allah, apa urusanmu dengan aku? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Boleh kita baca di ayat 28 Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di situ boleh kita ketahui, sekalipun dia roh jahat, dia mengetahui bahwa itu adalah Yesus, tetapi dia tidak percaya akan kuasa dan kekuasaan Yesus yang telah memberikan kelepasan dan kehidupan bagi seseorang yang percaya kepada Yesus.
Itu sebabnya dia berkata, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, supaya dia dimasukkan ke kawanan ternak babi yang ada di lereng perbukitan sana. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita melihat dan mengetahui bahwa peristiwa tersebut menunjukkan Tuhan Allah sangat menghargai kehidupan seseorang yang Dia ciptakan dan yang Dia lepaskan dari kuasa dosa, maut. Tuhan Allah ingin menunjukkan bahwa di dalam diri seseorang Roh Kudus berkekuatan untuk menyatakan kemuliaannya lewat seseorang. Itu makanya Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu ke kawanan babi yang ada di sana. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kawanan babi tersebut tidaklah menjadi tempat tinggal roh jahat itu. Melainkan kalau kita perhatikan bahwa setan-setan itu keluar dari orang itu dan memasuki babi itu, maka kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Yang menyatakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa roh jahat boleh tinggal hanya bagi orang dan seseorang yang tidak percaya dan tidak mau mengaku Yesus Juru Selamat. Bukan kepada kawanan-kawanan ternak, sebagaimana yang telah terjadi, yang boleh kita lihat di tengah-tengah perjalanan hidup kita di dunia ini, untuk memperkaya diri sendiri. Dia memakai media binatang, media ternak dia pakai untuk memperkaya dirinya sendiri. Dan juga seperti tuyul dipeliharanya. Itu adalah sejenis perbuatan roh halus, roh jahat, untuk dia pikir boleh membuat dirinya bahagia, sejahtera. Ternyata tidak. Melainkan dia menyusahkan dirinya karena apa? Karena dia harus tunduk kepada itu. Dia harus mau diperintah oleh apa yang dia pelihara itu. Semisalnya tuyul atau begu ganjang yang sering atau kerap kali terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dan juga babi pelet. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingat, seseorang yang telah dirasuki oleh roh jahat atau roh halus yang merusaki pikirannya, yang menjadikan binatang atau hewan menjadi media untuk memperkayanya. Tuhan mau hidup kita ini dibebaskan dari roh-roh jahat tersebut.
dibebaskan dari roh-roh halus, roh-roh yang boleh mengganggu hidup kita, sebagaimana seseorang yang ada di Gerasa. Setelah dia dihinggapi, dirasuki oleh roh jahat, mengganggu sangat sekali bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi orang yang dirasuki oleh roh jahat, dia itu sangat mengganggu sekali. Mengganggu kedamaian, mengganggu kebahagiaan, mengganggu kesejahteraan orang-orang di sekitarnya. Tuhan tidak mau orang-orang di sekeliling kita sebagai yang telah menerima keselamatan dari Yesus susah, tidak bahagia, dan tidak sejahtera oleh karena perbuatan-perbuatan roh jahat yang telah kita timbulkan di dalam hidup ini. Jadi Tuhan sangat menghargai hidup dan kehidupan kita, umatnya yang Dia ciptakan, yang Dia bebaskan, dan menjadi tempat Dia untuk menyatakan kuasanya di dalam Roh Kudus yang telah kita terima pribadi lepas pribadi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang-orang yang percaya, kita diajak supaya kita menyaksikan, menceritakan segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang sungguh sangat ajaib di dalam kehidupan kita. Jangan perbuatan-perbuatan setan, perbuatan-perbuatan roh jahat yang kita pelihara di dalam hidup kita ini, tapi perbuatan-perbuatan Allah. Apa yang baik, apa yang telah Allah nyatakan di dalam kehidupan kita secara pribadi dan secara universal dunia, bahwa Allah adalah Sang Juru Selamat di dalam Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kita. Itulah yang harus kita perbuat. Walaupun orang sakit, orang yang telah dirasuki setan itu telah dibebaskan Yesus dari, dikatakan tadi, banyak roh-roh atau banyak setan yang menginggap dia. Itu makanya dia katakan legion namanya. Mau mengikut Yesus, agar Yesus memperkenankan dia, menyertainya, mengikut dia. Tapi Yesus ingin, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Nah, sebuah peristiwa yang telah Allah perbuat di dalam diri kita secara pribadi oleh anugerah dan kasih Allah, mari terlebih dahulu kita ceritakan atau kita beritahukan bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita, lalu bagi dunia, bagi orang-orang, bagi semua yang ingin dibebaskan oleh Tuhan. Tuhan pakaikan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjadi alatnya, bahwa di dalam kuasanya ada kuasa diberikan bagi kita dengan kuasa Roh Kudus, agar tetap setia memberitakan firman Tuhan, agar tetap setia untuk memberitakan keajaiban-keajaiban yang telah Tuhan perbuat bagi kita di tengah-tengah dunia ini. Yesus menaklukkan roh jahat, demikian juga orang percaya harus menaklukkan kejahatan-kejahatan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Kuasai kami dan kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu di dalam menghidupi firman-Mu, agar kami sebagai orang-orang yang telah Tuhan selamatkan, Tuhan yang telah bebaskan, mampu untuk menyatakan segala keajaiban-keajaiban yang telah Tuhan perbuat bagi diri kami,
secara pribadi dan bagi dunia secara umum lewat Kristus Yesus yang telah menebus kami. Biarlah Tuhan dengan curahan Roh Kudus-Mu bagi kami boleh menaklukkan segala kuasa-kuasa setan, roh-roh jahat, roh-roh halus yang mengganggu segala kehidupan, ketenteraman, damai sejahtera, kebahagiaan umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Sertai dan lindungilah kami Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai ucapan syukur kita kehadirat Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang ketiga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Bapa telah memberikan kesempatan dan kesehatan bagi kami, sehingga kami bisa datang dan melaksanakan ibadah kami padamu pada hari ini. Inilah kami anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang datang beribadah hari ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dan yang datang hari ini, yaitu jemaat HKI Perumuan dan seluruh jemaat dan pemirsa yang menonton liputan ini dan mendengarkan firman Tuhan supaya menjadi banyak yang percaya kepada-Mu. Berkatilah Nusantara TV yang meliput ibadah ini dan seluruh kru yang bertugas, terutama Bapak Nurdin Tapubolon. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini, terutama Amang Pendeta El Simajuntak yang memberitakan firman-Mu, supaya firman-Mu dapat kami terima dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terimalah ibadah kami sebagai pujian dan persembahan kepada Bapa, agar kami selalu percaya kepada-Mu. Engkaulah yang memberikan kehidupan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, banyak pelanggaran dan dosa-dosa kami kepada saudara-saudara kami dan juga terhadap-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami dan terimalah kami agar menjadi dapat menerima berkat-berkat yang daripada-Mu. Terimalah doa kami ini melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita persembahkan persembahan kudus kita ke hadirat Tuhan, dan mari kita bernyanyi. Marilah kita berdoa menyampaikan persembahan kudus kita ke hadirat Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah Tritunggal, awal dan akhir dari segala yang ada. Engkaulah sumber segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu. Kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyatakan dirimu melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami mohon kepadamu, berilah kekuatan hikmat dan Roh-Mu, membimbing, mengajar, melindungi dan menunjukkan jalan yang akan kami lalui, agar kami mengenal Engkau dengan benar dan kami beroleh kehidupan yang kekal. Teguhkanlah iman kami agar kami menang melawan musuh-musuh kami selama hidup di dunia ini.
Tolonglah kami senantiasa agar semua rencana dan pelayanan gerejamu serta pekerjaan kami menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus menaklukkan roh jahat. Oleh karena itu, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita. Saudara-saudara pemirsa Nusantara TV, kami dari Jemaat HKI Perdumuan Resort Sipahutar 2, Daerah 2 Silidung Pangeribuan. Gereja kami ini bertempat di Desa Onanrunggu 1, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara. Gereja kami ini berdiri tahun 1970. Dan kami mengharapkan kepada saudara-saudari yang seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kami memprogramkan di dalam tahun 2025 ini kami ingin pembangunan menara gereja. Kami memohon kepada saudara-saudari untuk partisipasinya dan dukungan maupun dalam doa. Semoga rencana yang akan kami jalankan dari HKI Perdumuan Resort Sipahutar 2 semoga berjalan dengan lancar. Salam sejahtera. Amin.